Baik, sebelum saya lanjut, mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa saya sebagai pengawas juga ternyata di SK masih berlaku sebagai penanggung jawab program. Nah, nanti mungkin teman-teman yang belum pirsa apa sih tugasnya pengawas itu, nah, mungkin sebentar lagi akan saya mengingatkan kembali lah Ijas gitu ya. Ini mohon maaf sebelumnya kalau mungkin nanti dalam penyampaian ada menyita waktu sedikit tentang tugas ini. Saya insertkan di sini supaya kita saling paham. Maka langkah ini akan membawa dampak ke siswa ya. Yang kita pikir adalah dampak ke siswa sebaik-baiknya gitu. Baik, saya lanjutkan Ibu Bapak. Sebelumnya saya mengingatkan lagi, mohon berkenan isi curhat tentang kondisi kelas, kemudian ada pertanyaan di situ tadi sudah di-share di grup WhatsApp, mungkin juga di chat Google Meet juga sudah diskusi lah ya tentang program ini. Berikutnya berawal dari kelas, karena kita guru, berawal dari kelas itu wajib, jangankan guru, saya saja atau baik menteri pun semuanya harus dimulai dari ada apa di kelas kita. Kalau ada apa di kelas kita, pasti ada banyak hal yang terjadi di kelas kita terkait dengan tentunya banyak hal. Tadi sudah saya lihat hasil curhatan Ibu Bapak. Baik, kita intip ya. Ada apa di kelas kita? Semoga bisa tertayangkan di sini atau bisa dilihat dengan jelas tayangan saya, Ibu Bapak. Halo? Bisa, Bu. Jelas, Oke. jelas. Jelas. Alhamdulillah, ini curhatan teman-teman. Ada apa dengan kelas bahasa Inggris saya itu maksudnya panjenengan semua karena ini bersifat personal. Harapan saya adalah, kalau saya lihat kata kuncinya, siswa aktif dalam kondisi pandemi dan sistem daring, dan siswa bisa menangkap materi dan bisa praktik dengan optimal. Oke, kompetensi ya, aktif dan kompetensinya tercapai. Yang kedua, siswa lebih komunikatif menggunakan bahasa Inggris. Murid-murid antusias dalam belajar dan mengerti apa yang saya jelaskan. Mengerti apa yang saya jelaskan. Dan di sini antusias juga sama. Menggunakan bahasa Inggris, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Harapannya juga, kelasnya kan pasif, jadi harapannya lebih aktif. Kemudian sampai bisa komunikasi baik di dalam maupun di luar kelas, membuat materi yang menarik dan tersampaikan. Harapan selanjutnya membuat murid-murid saya antusias dalam belajar bahasa Inggris dan mengerti apa yang saya jelaskan. Gitu. Selanjutnya bisa komunikasi dengan dalam bahasa Inggris, senang mempelajari bahasa Inggris. Tadi harapan panjenengan semuanya luar biasa. Saya bahagia bahwa harapan panjenengan ternyata semuanya menitik beratkan kepada siswa. Jadi harapannya ke siswa. Ini sudah niatan yang bagus, Bapak. Saya kembali ke PowerPoint. Kemudian yang kedua, setelah punya harapan, ya, Ibu Bapak tadi melengkapi dengan kekhawatiran. Kalau harapan tersebut tidak terwujud, apa kekhawatiran Ibu Bapak? Baik, kita intip lagi tentang kekhawatiran. Nah, ini dia bahwa yang pertama, siswa merasa bahagia. Siswa merasa bahasa Inggris tidak penting. Jadi khawatir sekali Ibu Bapak kalau siswanya merasa bahasa Inggris tidak penting. Yang kedua, saya khawatir mereka tidak mengerti sama sekali. Siswa tidak menggunakan bahasa Inggris dengan baik, khawatirnya begini. Ada yang khawatir windmill. Ada yang khawatir siswa tidak bisa memahami yang saya sampaikan. Siswa tidak merespon sama sekali. Okay, only some students submit the work on time. They always make me waiting all day long. Nah, ada yang begitu. Jadi ini kedisiplinan ini yang dimaksud. Berikutnya, kekhawatiran saya adalah siswa saya merasa bahasa Inggris itu sulit. Sehingga mereka
ogah untuk mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris sulit, kemudian siswa tidak mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, tidak menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Kemudian berikutnya, bahasa Inggris tidak penting untuk dipelajari, dicuekin kelas, itu kekhawatiran panjenengan semua. Dari kekhawatiran ini, pasti Ibu Bapak berpikir ya, bagaimana supaya kekhawatiran ini tidak terjadi. Maka, jadi saya akan, nah ini janji di hati Ibu Bapak masing-masing, belum mengenal materi tapi sudah saya lihat sudah terarah ke sana sebetulnya. Jadi saya akan yang pertama janji Ibu Bapak belajar lebih tentang fun teaching. Yang kedua, mengajarkan bahasa Inggris dengan materi yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kontekstual maksudnya agar bisa bermanfaat. Kemudian berikutnya, berusaha menstimulasi siswa hingga mau belajar dengan efektif. Kita dalam pembelajaran memang diminta bagaimana melibatkan orang tua atau masyarakat ke dalam kelas kita. Gitu. Nomor 4, melakukan kegiatan positif bersama-sama, bergaul dengan teman, bercanda, kumpul-kumpul, membantu teman yang sedang kesulitan, itu merasa bahagia anak-anak. Nomor 5, tidak diolok-olok, tidak dibully. Biasanya bukan teman yang mengolok-olok, malah guru. Kadang-kadang kita kurang ngerem ngomongnya. Materi gini aja nggak bisa. Wah, itu sudah membuat siswa tertusuk. Sudah mengurangi kebahagiaan siswa. Tidak dijauhi teman, jadi tidak dikucilkan. Dikucilkan itu ya, sangat mengurangi rasa kebahagiaannya. Tidak bertengkar dengan teman, tidak diremehkan. Ini ada banyak dimensi, Bu Bapak. Saya bahas 2 aja untuk sosial dan kognitif. Kognitif karena terkait dengan bagaimana cara kita mengajar di kelas. Yang berikutnya ini kepuasan siswa atau kebahagiaan siswa terhadap bagaimana dia memecahkan masalah dan prestasi akademik. Ternyata kalau siswa berhasil memecahkan masalah di kelas dengan dalam pembelajaran, problem listening atau apapun lah, itu merasa bahagia Ibu Bapak. Jadi dengan demikian bagaimana kita membuat atau mengemas pembelajaran itu dengan berbasis masalah atau project listening. Nomor 7, bangga dengan prestasi akademik. Jadi pastilah. 8, mendapat nilai bagus, bisa mengerjakan soal sulit dari guru, mampu menjawab soal ujian, ulangan, tugasnya dinilai dan diberi umpan balik oleh guru, tidak terbebani dan jumlahnya nggak banyak gitu ya, tapi berkualitas. Itu membahagiakan Ibu Bapak. Kita refleksi dulu, apakah selama ini soal yang kita berikan ke siswa terlalu sulit, ataukah tugas yang kita berikan ke siswa tidak dinilai dan tidak diberi umpan balik, ataukah kita terlalu banyak memberikan beban, misalnya jumlah soalnya sampai banyak. Maksudnya, ben gak ngulur ae, kadang-kadang begitu. Ternyata itu malah sama siswa dibuat ini nanti sekedar belajarnya materi relevan, ketuntasan dan kedalaman materi memadai, tapi tidak mengajar dengan sepenuh hati. Ngajar asal ngajar saja. Materi sudah disiapkan, sangat sesuai dengan kompetensi dasar yang digariskan, indikatornya juga jelas, indikator pencapaian kompetensinya, tapi belum sepenuh hati. Nah, juga tidak berbasis pada penyelesaian masalah gitu ya. Oke, sekarang nomor 6, situasi ke-6. Semuanya itu mulai dari jumlah kehadiran, memenuhi jumlah kehadiran, tepat waktu, materi relevan, semuanya sepertinya ideal ini Ibu Bapak. Sampai dengan sepenuh hati. Tapi ada satu yang kurang. Siswa tidak mencapai standar kompetensi. Nah, ternyata situasi yang sangat ideal adalah memenuhi semua kriteria nomor 1 sampai 6 tadi, sehingga dampak terhadap siswa bisa dirasakan, yaitu siswa kompeten sesuai dengan KD.
Ini mungkin yang perlu kita renungkan bersama, Ibu Bapak, bagaimana dampak terhadap siswa. Mungkin ini ya mengingatkan kita semua, termasuk pada situasi yang mana kita dari ini Mas Kennedy ini membuat penelitian what's wrong in our classroom. Oke, kenapa itu semua terjadi? Sebetulnya masalahnya itu ada di siswa atau ada di kita sih, Pak? Halo? Halo? Mohon dijawab. Atau mungkin di chat ya. Apakah siswa yang salah atau yang kurang, ataukah kita gurunya? Silakan nyalakan mic. Halo? Kayaknya dua-duanya ya Bu Eka. Dua-duanya. Siswanya keadaan. Tadi pertanyaannya dua ya, siswanya atau gurunya. Ini yang penyebab siapa, yang akibat siapa ini? Gurunya yang kurang. Oh, gurunya, Bu Eva, tuh jujur sekali. Terima kasih, Bu Eva. Oke, keadaan katanya Pak Riyadi. Ketawa dia, keadaan juga ya. Oke, baik. Tapi apapun masalah, apapun keadaannya, ya kembali ke niat kita tadi ya. Kalau ini panggilan jiwa mungkin tidak akan sampai mati gaya kita ya. Pasti akan memikirkan dampak terhadap siswa. Baik, saya kembali. Kita refleksi dulu ya. Kita kenali diri kita lebih jauh. Saya kemarin sangat tersentuh, cerita sedikit ini Bu Bapak. Beruntung sekali punya kesempatan jadi asisten begitu dari Ibu Weilin Han, pakar ya semacam apa ya, penasehat Mas Menteri juga bisa, memikir untuk kualitas pendidikan kita juga bisa. Beliau pakar lah dalam hal pendidikan, konsultan juga. Kita hanya diberi pertanyaan tentang 5 jari kita. Disuruh melihat 5 jari yang setiap hari ada di dekat dengan kita, nempel ke kita, kita gunakan. Pertanyaannya, kita kenal nggak sih dengan 5 jari kita ini? Kenal Bu, ini namanya ibu jari, telunjuk, dan seterusnya ya. Tetapi ternyata setelah ditanya lebih lanjut, apa perbedaan masing-masing, fungsi unik masing-masing, kita kelabakan. Karena kita kurang literasi. Sampai ke ilmiahnya ternyata jari itu luar biasa, punya fungsi unik masing-masing yang tidak bisa digantikan oleh jari yang lain. Seperti kelingking kelihatannya paling kecil Ibu Bapak, tetapi ternyata perannya besar. Jempol yang paling besar, itu bukan berarti yang paling kuat dan seterusnya. Intinya, kalau itu kita analogkan ke siswa, tiap siswa itu punya perbedaan. Dan bagaimana kita bisa mengakomodir perbedaan terhadap perbedaan siswa tersebut, baik gaya belajarnya, karakternya, dengan menerapkan prinsip diferensiasi. Nah, ini teorinya banyak Ibu Bapak, diferensiasi. Namun bagaimana langkah praktisnya, mari kita berpikir untuk menuangkan dalam rencana pembelajarannya sampai mempraktikannya. Saya ingin setelah ini ada sesi seperti yang Pak Riyadi bilang, saya bahagia setiap bulan kita ketemu, paling tidak kita membahas langkah-langkah praktis, tidak hanya teori ya, praktis, sehingga Ibu Bapak akan lebih mudah mengimplementasikan di lapangan. Baik, mari kita kenalan dengan diri kita dulu. Apakah memang ia dicentang gitu ya Ibu Bapak, dicentang sendiri-sendiri, karena ini terkait dengan masalah tadi yang Ibu Bapak curhatkan, siswanya kurang aktif, tidak tepat waktu mengumpulkan tugas, kemudian Ibu Bapak khawatir juga nanti dicuekin, atau mungkin merasa bahasa Inggris penting sehingga nggak perlu belajar. Apakah itu yang menyebabkan kita? Jawabannya kita iyakan aja ya Bu Bapak ya. Anggap kita yang kurang gitu. Seperti tadi Bu Eva bilang. Nah, kurangnya di mana? Satu, apakah saya gagap teknologi?
Enggak, ya nggak perlu dicentang udah, biarin lewat. Nomor 2, apakah saya sebagai guru ya, tidak mampu mengikuti perkembangan progresif dari perkembangan progresif dari siswa yang keren, mulai dari awal kemampuannya di tangga 1 gitu, sekarang udah di tangga 2 dan seterusnya. Kalau memang iya dicentang saja untuk kita resapi dan berangkat dari masalah kita ini gitu untuk bisa menyelesaikannya. Yang ketiga, sering gagal paham atas kemauan dan sikap dari siswa. Kita paham Ibu Bapak bahwa siswa itu kemampuan komunikasinya satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang maunya mengatakan A, tapi karena gaya bicaranya yang kurang kita pahami sehingga kita gagal menangkap maunya siswa itu seperti apa. Kadang-kadang siswa belum selesai ngomong kita sudah ambil kesimpulan, berasumsi sendiri. Kadang-kadang gitu. Saya ngaku dulu juga saya sering begitu, Bapak. Keempat, kesulitan menemukan pola efektif memintarkan siswa. Ya, bukan berarti kalau guru itu sudah ilmunya banyak, pinter, sudah bisa dijamin bisa memintarkan siswa. Belum tentu, Ibu Bapak. Kita ini seringkali reflektif gitu ya. Aku sudah pakai cara A, kok masih belum ya bisa. Pakai cara B, pakai cara C. Sehingga kita bisa menemukan, tentunya kita tuh belajar banyak loh setiap hari kepada siswa itu. Belajar bersama bagaimana menemukan apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, apa yang cocok untuk mereka. Nomor 5, apakah kita terlalu egois dan konvensional memaksakan metode pengajaran? Nah, ada yang punya anggapan bahwa ya wis pokoknya aku soalnya mainnya nih, soalnya gelem pakai WhatsApp, gak gelem ya wis. Nah, mungkin itu juga penyebab ya Ibu Bapak ya kenapa murid-murid tidak bisa menyatu kita kurang perhatian atau cuek terhadap pelajaran kita. Nomor 6, jarang bahkan tidak pernah bereksperimen dalam metode pengajaran. Saya sering sih Bu, tapi nggak pernah saya tulis, nggak masalah sementara ini, tetapi niat bereksperimen itu saya coba dengan cara A, besok saya coba dengan cara B. Kok masih gagal ya, kok anak-anak masih kurang paham ya. Saya coba dengan mengkombinasikan cara A dan cara B misalnya. Sementara tidak ditulis dulu nggak apa-apa, idenya kadang mendadak itu nggak apa-apa, tapi setelah itu ditulis bersama-sama dengan teman, diskusi gitu, atau mungkin takut lupa ditulis dulu langkah-langkahnya seperti apa. Kita bahas Bapak di sini nanti itu akan menjadi kalau bisa nanti arah ke satu Pak Riyadi sering kampanyekan ini praktik baik pembelajaran, bisa lewat lesson study atau bagaimana teknisnya. 7, menggunakan literasi dan referensi yang terbatas. Kayaknya nomor 7 ini saya juga termasuk ini Bu, Bapak. Ini orang Sunda itu sudah menerapkan well-being melalui 4 niti harti, niti bukti, niti bakti itu ya. Empati, akal pikiran, juga nilai. Kemudian ini Ibu Weilin Han mengembangkan menjadi 7K. Resilience tadi, ketahanan, positivity, relationship, ketercapaian atau outcome, strength, kekuatan, purpose, dan engagement, pelibatan. Nah, bagaimana masing-masing ini kita terapkan di kelas kita? Berikutnya, ini ketercapaian, outcome, di apa yang kita belajarkan ke siswa, itu semacam kalau kita ngirim WhatsApp Ibu Bapak, kan habis ngirim kita mungkin nggak cuek dilihat, oh sih centang 1. Dilihat lagi, centang 2 sih, tapi belum biru. Kemudian dilihat lagi, sudah biru centang 2, berarti sudah nyampe. Tapi responnya kan kita belum dapat. Nah, itu
harus sampai dengan responnya itu kalau pakai analogi WhatsApp. Berikutnya, untuk ketahanan atau resilience, ada dua mindset yang kita punya, ada fixed mindset, ada growth mindset. Diharapkan siswa kita kembangkan growth mindset-nya. Kita itu yang berperan untuk menggiring ke sana, Bapak. Ini ada contoh, misalkan tujuan ke sekolah. Kalau orang fixed mindset, itu akan mengatakan apa tujuannya ke sekolah? Supaya pintar, supaya bekerja, itu fix. Tetapi growth mindset yang selalu punya pikiran positif, pandangan positif ya supaya belajar itu apa? Supaya berkembang begitu. Tidak mati sampai dengan bekerja, tapi mungkin lebih dari itu nanti untuk growth mindset. Kemudian bagaimana orang fixed mindset menghargai usaha? Dia tidak menghargai sama sekali, bahkan kegagalan itu segalanya untuk orang fixed mindset. Tapi untuk growth mindset, itu karena menghargai usaha, setiap usaha apapun dihargai, akan merasa bahwa ini adalah proses yang bisa dilakukan. Dengan kegagalan ini kita menjadi punya banyak pelajaran. Itu reaksi terhadap kegagalannya, menghargai semua usaha. Sehingga menjadi lebih keras lagi. Kalau tidak gagal kan kita tidak dapat pelajaran ekstra. Bahkan ada yang sudah siap dengan bahwa gagal itu sukses yang tertunda. Ya. Banyak yang bisa kita pelajari dari kegagalan. Jadi kalau kita ngajar Ibu Bapak, siswa-siswa kita gagal paham, itu sebetulnya mereka sedang, kalau kita menanamkan growth mindset, mereka sedang belajar lebih keras lagi, berusaha lagi. Tetapi kadang-kadang cara kita yang kurang baik, sehingga mereka tidak mandiri. Nanti saya ceritakan, saya punya pengalaman yang sangat berharga dengan Ibu Welinhan. Selanjutnya. Ini kekerabatan, positive relationship. Sudah seperti inikah kita ngajar di kelas? Ya, bahwa dukungan pengajar kita itu semakin ke atas itu semakin baik dengan saling menghargai. Kemudian ke kiri pasti kalau kita kurang dukungan ada konflik. Ke kanan ini siswa menjadi berkembang dengan dukungan kita, dengan kekerabatan kita, nggak jaim-jaiman, kita mengasihi siswa kita dengan tulus, dengan hangat, tadi dengan hati ya, dengan perhatian, akrab, nggak angin-anginan gitu ya, nggak panas-panas tai ayam. Sehingga kebergantungan siswa ke kita itu mulai dari sangat bergantung menjadi independen. Gitu. Semakin kita dampingi, semakin independen mereka. Gitu. Mungkin ini juga erat kaitannya dengan teorinya Mas Vygotsky itu ya untuk ZPD atau Zone Proximate Development. Nah, di situ kita lihat kapan kita harus memberikan pertolongan ke siswa, kapan kita harus mengerem diri atau tidak semata-mata langsung kita membantu siswa, tidak juga, tetapi lebih ke coaching atau mungkin mentoring gitu ya, supaya mereka menemukan sendiri. Kadang-kadang kita saking perhatiannya ke siswa tanya satu gitu, kita langsung memberikan jawabannya. Atau karena kita maunya baik, kita maunya menjelaskan sebanyak-banyaknya. Itu ternyata malah mengurangi atau bisa jadi menghambat kemandirian siswa. Ini yang saya ceritakan pengalaman kemarin melatih guru-guru SMK 5. Mungkin Bu Eva juga tahu. Ada satu kelompok yang tanya, karena saya fasilitator, pertanyaan dipancing A, B, C, D, kok nggak jawabannya kurang gitu. Akhirnya saya nggak telaten. Memberikan banyak penjelasan. Aduh, dijewer sama Bu W dari belakang. Ayo mundur Bu Eka, mundur. Nanti saya jelaskan. Mundur langsung. Ternyata cara saya itu salah Ibu Bapak. Makanya saya berefleksi benar, berterima kasih benar terhadap Bu W waktu itu. Ternyata kita terlalu banyak menjelaskan ke siswa, itu ternyata kita menjerumuskan siswa. Caranya bagaimana? Ya kita pancing siswa dengan tidak banyak penjelasan, tetapi yang bagaimana sekiranya siswa itu bisa mendapatkan jawabannya sendiri. Nah, jadi tantangan kita perbaiki
cara bertanya kita terhadap siswa. Teknik bertanya dicatat. Nanti kita tanya kepada siswa atau coaching ya. Coaching itu kan kita nggak jawab, tapi malah bertanya yang akhirnya siswa sendiri yang menemukan jawabannya. Baik, kita lanjut. Nah, ini kebermaknaan atau purpose, tujuan jangka panjangnya. Kalau pembelajaran kita bermakna, tadi sudah bahagia saya melihat dihubungkan dengan keseharian, dihubungkan dengan lagu. Tetapi sebentar lagi akan lebih bermakna karena kita kaitkan dengan kompetensi keahlian, konten itu. Ini kepositifan Ibu Bapak, jadi tentang aku bagaimana siswa itu mencintai dirinya sendiri. Kalau sudah bisa mencintai dirinya sendiri, pasti nanti bisa mencintai orang lain. Ini sudah pernah Pak Riyadi katakan, entah di mana, saya masih ingat. Love yourself first, gitu ya. Baru nanti bisa love others. Nah, ini mungkin nanti siswa dibiasakan kata-kata penyemangat untuk memajukan prestasi belajar itu apa. Setiap hari quote-quote itu perlu Ibu Bapak. Berikutnya mungkin apa sih materi pembelajaran bahasa Inggris kesukaanku? Itu mungkin sering dipancing supaya mereka, iya ya aku suka ternyata ya. Aku suka ternyata. Selama ini suka sih, tapi karena nggak ada yang nanya ya biasa aja. Kenapa nggak ada manfaatnya juga aku ngomong aku suka materi ini. Selanjutnya harapan untuk sekolahku apa? Ini sering kali diajak ngobrol Ibu Bapak anak-anak itu. Pakai apalah yang menarik, pakai Menti. Nah, anak sekarang kan nggak mau kalau nggak pakai gadget ya. Nah, pakai apa namanya? Seperti tadi saya Padlet atau pakai aplikasi juga yang lain. Banyak sebetulnya. Ini gambar diriku, hari ulang tahunku. Hari ulang tahunnya diperhatikan. Siswa itu kapan hari ulang tahunnya, itu sudah luar biasa bentuk perhatian kita. Ya, jadi punya jadwal daftar tanggal lahir anak-anak. Gitu. Ya, apa yang membuat saya bahagia, apa yang membuat saya khawatir gitu. Nah, ini penting sekali ternyata ini untuk menyentuh segi psikologi siswa. Kalau ini kita lakukan sering Ibu Bapak, siswa merasa terperhatikan, akan menyatu dengan kita. Kalau sudah menyatu dengan kita, kesannya sudah menggoda gitu ya. Selanjutnya terserah Anda, kata iklan. Begitu. Saya lanjut. Kekuatan, strength. Ini kayak yang sekian. Ya. Kekuatan diri, kita gali. Apa sih kekuatan diri kita ini? Karakternya, kemampuan kita, kehormatan diri. Banyak kekuatan kita. Bapak. Ya. Mungkin kekuatan karakternya seperti apa, mulai dari kebijaksanaan, saya ini kreatif, saya ini berani, saya ini dan seterusnya. Itu untuk mengenal diri sendiri. Mungkin ini nanti perlu di-share ke anak-anak. Saya tuh sebenarnya baik hati, saya tuh punya jiwa kepemimpinan. Di kelas itu pun saya ajak yang bolos itu anak-anak, teman-teman mau. Nah, sebetulnya dia punya kekuatan di situ. Cuman belum ada yang mengarahkan ke hal yang lebih baik. Kesimpulannya, untuk bisa menggali kompetensi diri atau kekuatan diri, kita bisa sering-sering, saya ini seorang yang bagaimana ke siswa ya. Yang berikutnya nih Ibu Bapak ini menarik keterlibat atau dengan mata pelajaran terintegrasi yang dikontekstualkan ke konten atau kompetensi keahlian. Ini menjadi lebih banyak nanti tantangannya. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Apakah ini menjawab pertanyaan Ibu Afriza atau mungkin teman-teman akan menanggapi? Saya kembalikan dulu ke Bu Yeni. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Satu lagi dari Bu Yayu, Bu Yeni. Iya. Cek. Ya. Monggo. Ini ada pertanyaan dari Bu Yayu Widiawati. Ya. BK.
Goal menuju students well-being pernah saya cicipi saat menjadi volunteer di program motivator Smart Learning. Eri Riana di Surabaya. Mengapa lembaga pendidikan kita justru masih berkutat pada pencapaian nilai akhir? AKM akhirnya hadir meski harus melalui fase panjang untuk sampai tertransform ke pelosok negeri. Oh, ini hanya sekedar refleksi bersama. Monggo ditanggapi Bu Eka. Ya, baik. Bahagia Bu Yayu sudah pernah icip-icip ya untuk students well-being itu seperti apa. Ini sudah ketentuan dari PBB sebetulnya untuk students well-being ini, mulai dari di UNESCO ya untuk kita pendidikan itu ya. Bahwa students well-being itu adalah satu pilar yang harus terselenggarakan di setiap lembaga pendidikan, baik itu formal, sekolah maksudnya, bahkan di homeschooling sudah diterapkan ini. Kalau homeschooling malah sangat mengakomodir kebutuhan psikologi siswa untuk dikembangkan, karena ujung-ujungnya nanti ke karakter siswa ini yang dikembangkan gitu, Pak. Tetapi yang paling penting sebelum kita berusaha me-well-beingkan siswa, kita dulu harus well-being. Upaya-upaya dari mengenalkan well-being di komunitas MGMP kita ini telah banyak dicoba, walaupun belum berjalan secara maksimal, tetapi divisi itu telah dibuat oleh pengurus bernama Komunikasi Publik dan Kesejahteraan. Jadi well-being itu sebenarnya gitu. Di antaranya juga saya ingin menyampaikan telah dirintis juga tentang jika berkaitan dengan finansial, pengurus telah ada dana yang bisa dipinjam oleh kawan-kawan. Jangan sampai ketika memerlukan kebutuhan dana kecil, kesulitan untuk pinjam kemana. Nah, itu sudah disediakan sendiri divisi terkait dengan well-being itu. Saya juga menyampaikan kepada kawan-kawan well-being agar sopon disapa, kemudian apa kabar, ucapkan selamat ulang tahun kepada ya cuman ya beri hadiah payung sampai begitu saya. Jadi artinya agar well-being menjadi apa namanya roh. Nah, itu yang saya sebut juga di kelas bahasa Inggris. Cuman saya betul-betul kehilangan panggung saat ini. Saya kesulitan bersama teknologi apa namanya, karena biasanya datang ke kelas dengan hahaha gitu. Gimana Pak Aryadi ya gitu. Saya betul-betul kehilangan itu dan belum bisa tergantikan oleh teknologi yang itu seperti itu. Nah, jadi kawan, well-being ini menjadi sangat penting, jadi utama sejahtera. Jadi kita harus sejahtera di sini. Kesejahteraan itu bukan hanya uang. Di kelas kita harus sejahtera. Anak-anak harus sejahtera dengan kita, nyaman bersama kita, dan happy. Terima kasih. Luar biasa. Berbagi happy. Nah, itu konsepnya berbagi happy memang.